Bapak Ibu sahabat Dharma, kita akan memulai kelas latihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih luhur pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita memberi penghormatan pada Guru Agung kita Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya Bapak Ibu, jadi apa tujuan yang paling utama daripada kelas Zoom ini? Tujuan yang paling utama adalah untuk membantu Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, lebih damai, dan lebih tenang. Untuk membantu memecahkan masalah-masalah kehidupan yang mungkin saat ini sedang dihadapi. Jadi kiranya nanti ada pertanyaan tentang apapun, langsung ketik aja chat ke nama saya, bertanya apapun bebas, Bapak Ibu tenang aja. Pertanyaannya yang bertanya siapa kita nggak akan sebutkan. Jadi nggak ada yang tahu siapa yang bertanya. Jadi Bapak Ibu silakan mau bertanya apa aja, langsung chat ke nama saya, Paulus Lee. Ya, jadi Bapak Ibu tenang aja, nama penanyanya nggak akan saya sebutkan. Jadi Bapak Ibu nggak usah malu untuk bertanya apapun. Kita mulai, kita berikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha. Jadi setiap kali kita ingin memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha, kita inginkan dalam hati kita, semoga dengan semua dosa kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta, memberikan penghormatan tertinggi kepada Sang Buddha. Kita mulai. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Oke, kita akan mengambil tisarana. Jadi kita mengambil tisarana, kita inginkan dalam hati kita, semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta, mengambil perlindungan terbaik di dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita mulai. Buddha saranam gacchami, Dhamma saranam gacchami, Sangha saranam gacchami, Dutiyampi Buddha saranam gacchami, Dutiyampi Dhamma saranam gacchami, Dutiyampi Sangha saranam gacchami, Tatiyampi Buddha saranam gacchami, Tatiyampi Dhamma saranam gacchami, Tatiyampi Sangha saranam gacchami. Kita akan mengambil 5 sila, jadi ketika kita mengambil 5 sila, kita inginkan dalam hati kita, semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta, maksimalkan sila paramita mereka dan semua paramita lainnya. Kita mulai. Panati pada weramani sika padang samadhiyami. Adina dana weramani sika padang samadhiyami. Kame sameja jara weramani sika padang samadhiyami. Musawada weramani sika padang samadhiyami. Sura meraya majapa madatana weramani sika padang samadhiyami. Kita akan beraspirasi semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta mencapai pengetahuan bodi, pengetahuan pencerahan, pengetahuan hancurnya semua kotoran batin dan pengetahuan nibbana. Idame punya bodinya nasa hodo. Idame punya bodinya nasa hodo. Idame punya bodinya nasa hodo. Idame punya sawakayanya na hodo. Idame punya sawakayanya na hodo. Idame punya sawakayanya na hodo. Idame punya nibbana sabete hodu. Idame punya nibbana sabete hodu.
idame punya nibanasa pejodo. Kita juga akan bertekad agar ajaran Buddha Gautama bertahan lama, berkembang luas demi manfaat dan kebahagiaan terbesar semua makhluk. Kita juga bertekad agar tradisi para Buddha terus berlanjut hingga masa depan tak terhingga. Gautama Buddha Sasana Jirang Ditatu. Gautama Buddha Sasana Jirang Ditatu. Gautama Buddha Sasana Jirang Ditatu. Buddha Sasana Jirang Ditatu. Buddha Sasana Jirang Ditatu. Buddha Sasana Jirang Ditatu. Oke, kita akan meditasi. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di layar, nih semoga dengan semua jasa kebajikan yang saya miliki, yang kita miliki semua ya Bapak Ibu ya. Semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan dhamma terbesar. Jadi kita inginkan agar semua makhluk mendapatkan kebahagiaan dhamma terbesar. Kebahagiaan dhamma terbesar itu apa? Kebahagiaan terbesar yang bisa didapatkan melalui ajaran Sang Buddha. Seperti berkah utama, tidak bergaul dengan orang dungu, bergaul dengan orang bijaksana, menghormat yang patut dihormat, atau berkah-berkah lainnya. Seperti menyokong ibu dan ayah, merawat anak dan istri, berkah-berkah utama, menghindari alkohol, membantu sanak saudara, bisa mendengar dan belajar dhamma di waktu yang tepat, bisa menyebarkan dhamma. Jadi, semua kebahagiaan dhamma terbesar, semua kebahagiaan terbesar yang bisa didapatkan melalui ajaran Sang Buddha. Jadi kita inginkan semua makhluk bisa mendapatkan kebahagiaan terbesar dalam ajaran Sang Buddha. Lalu kehidupan terbaik, kita juga inginkan agar semua makhluk mendapatkan kehidupan terbaik. Kehidupan yang terbaik yang mereka bisa jalani. Kita juga inginkan agar semua makhluk terbebas dari segala penderitaan. Jadi semakin kita ingin semua makhluk bahagia, semakin bahagia hidup kita. Semakin kita ingin semua makhluk mendapat kehidupan terbaik, semakin kita mendapatkan kehidupan yang terbaik. Semakin kita menginginkan semua makhluk bebas dari segala penderitaan, semakin kita terbebas dari segala penderitaan. Oke, kita mulai meditasinya. Bapak Ibu cukup pejamkan mata, akan saya bimbing. Yang Bapak Ibu inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik dari segala penderitaan. Bapak Ibu sahabat dan menginginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Jadi Bapak Ibu inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Bapak Ibu sahabat Dhamma benar-benar menginginkannya, semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Bapak Ibu sungguh-sungguh meditasi, semua pikiran melayang abaikan saja Bapak Ibu, segala jenis bentukan pikiran yang lain abaikan saja. Bapak Ibu fokus, inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu sahabat Dhamma inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Inginkan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Bapak Ibu sungguh-sungguh menginginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk
di seluruh alam semesta, sebagai nama terbesar, hidup yang terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu sahabat yang menginginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Bapak Ibu saudara pingin sekali semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Bapak Ibu inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar, kehidupan yang terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus Bapak Ibu inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh semesta bagian nama terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu sahabat dan Mas menginginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk semesta bagian nama terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Oke, meditasi kita sudah selesai. Kita aspirasi sama-sama. Saya ucapkan Bapak Ibu ulangi. Saya bertekad. Bapak Ibu ulangi ya. Saya semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan, saya selalu bertekad sepenuh hati untuk membantu memaksimalkan paramita, kualitas batin, semua makhluk di seluruh alam semesta. Saya ucapkan Bapak Ibu ulangi ya. Semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan, saya selalu bertekad sepenuh hati, berusaha yang terbaik, menghancurkan semua kotoran batin dan penderitaan di seluruh alam semesta. Semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan, saya selalu bertekad sepenuh hati, berusaha yang terbaik, menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan tanpa menyusahkan siapa. Meditasi selesai. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, tinggal hari ini sesinya adalah tanya jawab. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan chat aja, ya. Oke, admin, baca Metasuta. Oke, Bapak Ibu, seperti yang sering saya sarankan, setiap hari, setiap ada kesempatan baca Parita Metasuta, ya. Jadi supaya apa? Supaya di rumah ada banyak dewa, supaya di rumah ada banyak dewa. Jadi baca Parita setiap hari. Kalau bisa di rumah ada speaker USB Parita lebih bagus lagi. Speaker USB Parita itu lebih bagus lagi. Jadi 24 jam ada pembacaan Parita di rumah pakai speaker, ya. Itu lebih bagus lagi. Jadi dewa-dewa yang ada di rumah senang dan bahagia. Mereka bisa terus belajar dan mempraktekkan Dhamma sampai suatu hari bisa menembus Dhamma. Oke, biasakan sebelum baca Parita selalu baca Dewa Radana, mengundang semua dewa dan makhluk untuk datang dan mendengarkan Parita Suci dari Sang Buddha. Oke, kita mulai.
Samanta Chakawalesu Atra Gachantu Devata Sadama Muni Rajasa Sunantu Saga Mokada Dhamma Sawana Kalawaya Vedanta Dhamma Sawana Kalawaya Vedanta Dhamma Sawana Kalawaya Vedanta. Setiap kali kita memberi penghormatan kepada Sang Buddha, kita inginkan dalam hati kita, semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta memberikan penghormatan tertinggi kepada Sang Buddha. Kita mulai. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kita akan baca Metta Sutta. Jadi setiap kali kita baca Metta Sutta, kita inginkan dalam hati kita, semoga dengan segala kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta memiliki pemahaman yang paling maksimal akan Metta Sutta dan semua ajaran Sang Buddha, keyakinan yang paling maksimal akan Metta Sutta dan semua ajaran Sang Buddha, semangat yang paling maksimal untuk mempraktikkan Metta Sutta dan semua ajaran Sang Buddha. Kita mulai. Yasana bhavato yakani vada sende visana yame cewa naya janta ratindi wa matandita sakan supati sato capapang kincina pasati ewa mani gunu peta paritanta manamahi karani amata kusalena yantang santa pada bisa meca saka ujuta suha ujuta suha jasa mudawanate mani Santo Sakacha Subharacha Pagita Salaukauti Sanindriya Nipa Kocha Bhagavo Kuleso Ananugito Nacha Kudang Samachare Kinchi Ena Vinya Pare Pawadiyo Sukino Akimino Hantu Sabi Sata Bhavantu Sukitata Yekechi Panabutadi Tasawatavarava Vasesa Digawai Mahanta Majima Rasakanuka Tula Ditawai Ditaiwa Dure Vasantia Vidure Utavas Siva Sabisata Bhavantu Sukitata Nakaro Paraniko Vitanyati Manyita Katachina Kanchi Piaro Sanapati Gasanyana Manyasa Dukamichea Mataya Taniyam Puta Mayasaika Puta Manurake Evampi Sababuddhe Sumana Sambhavaya Parimana Metanca Sambalokasmi Mana Sambhavaya Parimana Udang Tiriyanca Sambadang Vera Sambadang Dindan Cara Nisino Asena Yavata Savitamida Eta Satya Ditya Brahma Mita Viraida Mahu Ditinca Nupagama Silawa Dasanina Sampanyo Kami Savinya Bidang Naijatu Gabasya Punyare Titi Bhavantu Sama Mangala Rakantu Sabha Devata Sabha Buddha Nubhavena Sadasukhi Bhavantu Te Bhavantu Sama Mangala Rakantu Sabha Devata Sabadamana Bhavina Sudasaki Bhavantu Te Bhavantu Sabha Mangala Rakantu Sabha Devata Sabha Sanggana Bhavina Sudasaki Bhavantu Te. Sadu, sadu, sadu. Oke, Bapak Ibu, kiranya kalau ada pertanyaan silakan tanyakan saja ya. Malam Pak Paulus, sudah 1 bulan terakhir saya dan mertua cewek selalu debat bicara. Tiap saya omong dia tersinggung. Akhirnya saya pergi saja. Cuman akhirnya saya jadi kesal. Belum lagi anak perempuan tinggal bersama malasnya minta ampun. Jadinya tiap pulang ke rumah rasa gak nyaman. Karena di mata mertua hanya anak-anaknya yang 100% benar.
Gimana lah cara ngomong ke mertua, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, jangan salah dibenarkan, itu nggak bijak. Terima kasih Pak. Jadi memang Bapak Ibu, dalam kehidupan ini, semua bentukan kehidupan kita itu diciptakan dari kama. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, hirup pakai hidung, baunya, apa rasa yang ada di lidah, apa yang ada di sentuhan tubuh jasmani, semua itu diproduksi oleh kama. Bahkan landasan pikiran kita juga diproduksi oleh kama. Kama diciptakan dalam proses pikiran, ya kan? Jadi gimana dong? Nah, jadi kita nggak bisa merubah orang lain. Yang kita bisa lakukan adalah merubah diri kita. Jadi kalau kita selalu melihat keluar, maka masalahnya nggak bakal pernah beres, ya kan? Memang saya paham kondisinya seperti itu, tapi bagaimana? Kan sekarang yang penting masalahnya selesai. Nah, balas dengan cinta kasih. Jangan balas dengan debat, balas dengan cinta kasih. Bagaimana balas dengan cinta kasih? Jadi kita harus penuh meta, penuh dengan cinta kasih kepada semua. Yang tadi yang bertanya tadi, cinta kasih pada mertua wanitanya, terus cinta kasih kepada anak-anaknya, sekalipun mungkin mereka terlihat salah, ya kan, tapi harus cinta kasih pada semuanya. Terus memang supaya ucapan kita didengar oleh orang lain, kita harus bermoral dan berwibawa, ya kan, baru kita didengar dan disegani orang lain. Tanpa itu sulit, orang nggak mau dengar, ya kan, orang nggak mau dengar. Tanpa moralitas dan wibawa, ketika bicara, orang nggak mau dengar. Makanya harus ada moralitas dan wibawa. Makanya harus sering baca parita. Jadi ketika kita sering baca parita, ucapan kita lebih bermoral dan lebih berwibawa. Nah, kalau bisa, jangan menyinggung. Ya kan, jangan menyinggung orang, jangan menyakiti orang, jangan gunakan mulut untuk menyakiti orang. Nah, semakin ucapan kita lemah lembut, ya kan, penuh manfaat, kejujuran, sesuai kebenaran, penuh cinta kasih, maka ketika kita menegur dan menasihati orang lain cenderung lebih mendengarkan. Kalau enggak, susah, ya kan? Kalau misalnya ucapannya pedas, kalau misalnya ucapannya penuh kritikan, penuh rasa kesal, penuh kebencian, ketika orang lain mendengar, dia akan kesal, bukan merasa simpatik, ya kan? Makanya semua harus dimulai dari diri kita, ya kan? Nah, masalah benar dan salah juga. Yang yang menentukan benar dan salah siapa, kan? Ya kan? Nah, jadi memang kalau kita mau tahu apa yang benar, apa yang salah, kita harus belajar ajaran Sang Buddha. Jadi kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi bagaimanapun, merubah orang lain itu sulit. Misalnya contohnya Dewa Data. Ya kan? Dewa Data berusaha mengkhianati Buddha, mengambil pengikut Buddha, berusaha membunuh Buddha. Buddha udah tegur berkali-kali, tapi Dewa Data nggak mau dengar. Ya kan? Sampai akhirnya Dewadata di akhir hidupnya menyesal dan meminta maaf sama Sang Buddha. Tapi sebelum minta maaf malah ditelan sama bumi, ya kan? Jadi memang dalam hidup ini kita nggak bisa mengontrol orang lain, ya kan, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol pikiran kita. Bahkan mengontrol pikiran kita pun nggak mudah. Kita harus berjuang sekuat tenaga untuk mengontrol pikiran kita. Apa yang bisa ditoleransi, toleransi saja, ya kan? Banyakin cinta kasih, banyakin parita, supaya suasana di rumah penuh cinta kasih. Seperti itu. Sama, saya pun menegur orang nggak mudah, Bapak Ibu. Saya menegur orang belum tentu orang mau terima. Jujur aja, saya negur orang, dia ada kesalahan. Belum tentu mereka terima, ya kan? Jadi sebenarnya kita harus melepas lah, melepas. Kita tegur yang bisa kita tegur, tapi kalau mereka nggak mau menerima juga, kita bisa apa? Bahkan Sang Buddha sekalipun, misalnya contoh, pernah ketika Buddha masih hidup di dunia, tinggal di suatu wihara, ada 500 biku. Setengahnya adalah kelompok Dhamma,
setengahnya adalah kelompok Vinaya. Mereka berdebat, berselisih paham. Buddha sudah menyarankan jangan bertengkar, jangan berselisih paham, ya kan? Sekali. Mereka nggak mau dengar lagi, tengkar lagi, berdebat lagi. Udah tegur lagi, mereka nggak mau dengar. Udah tegur 3 kali, mereka nggak mau dengar. Akhirnya Buddha memutuskan untuk pergi berwasa di hutan selama 3 bulan. Nah, penduduk di kota itu kesal dengan para biku yang ada di wihara karena tidak mau mendengarkan nasihat Buddha. Akhirnya mereka jadi nggak bisa ketemu Buddha, umat-umat awamnya. Mereka sepakat untuk tidak mau berdana makanan. Jadi yang berdana makanan akhirnya dikit sekali, sehingga para biku melewati masa-masa dengan sangat kesulitan. Akhirnya mereka baru sadar sama kesalahan mereka. Akhirnya mereka minta maaf sama Sang Buddha, lalu Buddha memberikan sharing ceramah dhamma, lalu mereka mencapai kesucian. Ya kan, coba bayangkan, 500 biku, mereka menjadi biku karena berkeyakinan pada Buddha. Tapi ketika Buddha kasih nasihat, belum tentu mereka mau dengar. Belum tentu mereka mau dengar. Ya kan? Jadi nggak mudah merubah orang lain itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita. Ya kan? Nggak mudah merubah orang lain. Nggak mudah. Tapi bisa juga dengan meditasi, terus beraspirasi, semoga keluarga saya harmonis, semoga keluarga saya semua penuh dengan cinta kasih, semoga keluarga saya semua sesuai dengan dhamma, sesuai dengan kebenaran. Kadang orang orang kan keras kepala, belum tentu mau menerima teguran. Mereka kan punya prinsip mereka sendiri, ya kan? Jadi nggak mudah merubah orang lain itu nggak mudah, ya kan? Karena setiap orang itu nggak mudah, punya pemikirannya masing-masing, belum tentu mau ditegur. Tapi kalau seseorang itu bermoral, bijaksana, penuh cinta kasih, berwibawa, maka ketika dia bicara, orang lain lebih mau mendengarkan. Seperti itu. Bisa ada pertanyaan, Malam Populus, makhluk dari alam rendah jika mau terlahir di alam dewa atau Brahma, apakah harus menjadi manusia dulu? Kalau untuk terlahir di alam dewa, tanpa menjadi manusia bisa. Ya kan? Jadi misalnya hewan, 500 kelelawar di zaman Buddha Kasapa. Buddha Kasapa itu siapa? Satu Buddha sebelum Buddha Gotama. Jadi ketika zaman Buddha Kasapa, ada 2 orang biku yang tinggal di suatu goa. 2 orang biku ini berceramah, saling saling bertukar dhamma, ya kan, mempelajari dhamma. Atau dalam kata lain membaca Parita Abhidhamma. Ya, 2 biku ini terus membaca Parita Abhidhamma lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Nah, di gua itu ada 500 kelelawar. 500 kelelawar itu nggak paham apa arti daripada Parita yang dibacakan 2 biku ini. Tapi 2 biku ini memiliki suara yang merdu. Jadi 500 kelelawar ini menjadi senang dan bahagia ketika mendengarnya. Nah, 500 kelelawar ini setelah kematiannya terlahir menjadi dewa. Dari satu alam dewa, meninggal jadi dewa lagi, 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 terus-terusan. Sampai kehidupan terakhirnya sebagai manusia di zaman Buddha Gautama, bertabis menjadi biku, lalu mendengarkan ceramah Abhidhamma dari Bante Sariputta, dan semua menjadi arahat. Jadi, kalau untuk menjadi dewa, nggak harus lewat alam manusia, karena alam binatang, alam peta, alam yaka masih bisa melakukan kebajikan. Di alam neraka pun kalau misalnya pada saat makhluk neraka itu mati, lalu ada momen kebajikan di dalam pikiran terakhirnya, bisa lahir jadi dewa. Tapi kalau alam Brahma harus jadi manusia dulu. Meditasi mencapai jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat. Baru bisa terakhir di alam Brahma. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sahabat Dharma? Jadi memang saya paham, di dunia ini nggak semua orang akan sepaham dengan kita. Kita harus tahu itu. Nggak akan semua orang sepaham kita. Bahkan Buddha yang maha sempurna, ya kan? Tetap aja banyak yang nggak sepaham sama Buddha. Ada petapa-petapa penahan salah di zaman Buddha. Bahkan Buddha yang mencapai kesempurnaan dan kebijaksanaan dan tingkah laku, ya kan?
Ada yang nggak sepaham sama Buddha. Bagaimana kita mau semua sepaham sama kita? Nggak mungkin, ya kan? Jadi memang menghindari konflik itu lebih bagus. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang kita nggak bisa lakukan ya udahlah. Kita belajar menerima, kita belajar melepas, ya kan? Seperti itu. Kita nggak bisa merubah semua orang. Kita nggak bisa membuat semua orang sepaham dengan kita. Itu salah pertanyaan. Pak Paulus, misal terlahir di alam setan, bagaimana menerima pelimpahan jasa? Apakah bisa langsung meninggal dan lahir jadi dewa? Kalau terlahir di alam hantu, peta, maka kayak misalnya ada cerita, yang Mulia Sariputta. Siapa yang Mulia Sariputta? Siswa biku Sang Buddha yang paling bijaksana di antara semua siswa Sang Buddha. Nah, pernah suatu hari ada peta yang mendekat kepada Yang Mulia Sariputta. Peta ini mengatakan dia adalah ibu dari Yang Mulia Sariputta di 5 kehidupan lampau, ya kan? Di 5 kehidupan lampau Yang Mulia Sariputta, peta ini adalah ibunya. Lalu ibunya ini minta tolong lah, minta dibantu supaya bisa terlahir jadi dewa. Lalu Yang Mulia Sariputta mendanakan makanan, lalu melimpahkannya kepada peta tersebut. Berdana jubah, lalu melimpahkan jasanya kepada peta tersebut. Berdana berdana air, lalu melimpahkannya kepada peta tersebut. Berdana kuti kepada sangga, lalu melimpahkannya kepada peta tersebut, hantu tersebut. Lalu hantu itu meninggal dari alam hantu dan terlahir menjadi dewi yang sangat cantik dan sangat berkilau. Seperti itu. Jadi, ya kalau bisa sih jangan terlahir jadi hantu lah. Dari sekarang lakukan kebajikan sebanyak mungkin, lalu beraspirasi. Semoga dari sekarang hingga kesucian arahat, nggak pernah terlahir dalam penderitaan. Jadi hantu biarpun satu hari juga menderita, kelaparan, panas, haus. Ya kan, kalau bisa ya jangan jadi hantu. Ya kan, banyakin pelimpahan jasa untuk malu-malu, supaya di masa depan bisa mendapatkan pelimpahan jasa dari malu-malu juga. Seperti itu. Terus ada pertanyaan. Malam Pak Paulus, saya merasa sedih dan sesak nafas sekali, kayak orang putus harapan dan semangat, Pak. Masalah saya datang bertubi-tubi. Kemarin terjadi lagi, baca parita, saya ditegorin sama mertua. Kalau pagi berdoa apa? Saya jujur saja, Pak, saya baca parita. Mertua saya marah-marah dan mencak-mencak, Pak. Saya tadi ditanya dengan tenang, saya jawab, doa apa? Baca parita. Saya bilang cari ketenangan. Mertua saya bilang, gila lu ya. Lu Lu kan Katolik, terus mau lu apa? Saya bilang mau pindah agama Buddha. Mertua saya langsung ceramain saya, Pak. Doa Bapa kami. Salam Maria, doa tobat, doa Rosario. Kan bisa lo, kan hafal. Saya jawab, nih saya tidak paksain anak-anak harus pindah agama. Terus lu ntar ke gereja, tapi lu baca parita. Terus gila lu mainin agama. Saya merasa sedih sekali. Belum suami saya yang masih marah soal uang yang saya cerita ke Bapak di WA. Saya masih dibilang gila duit, dapat duit diam aja, terus diam-diam bagiin mama lu duit. Mama lu mah udah bawa tanah, nggak usah lu pikirin. Ini masa depan anak-anak lu, suami berkata seperti itu. Rasanya sakit dan nusuk sekali, Pak. Saya menangis setiap ingat kata itu. Saya tahu, Pak, saya bersalah. Saya juga takut jadi istri yang durhaka. Dan saya juga takut jadi anak yang tidak berbakti. Dan saya juga takut jadi mertua menantu yang durhaka. Sekarang saya banyak tingkahnya Pak dibilang mertua saya. Jadi gimana? Apa solusinya? Apa solusinya? Jadi gini, mereka yang menyakiti kita, mereka nggak sadar. Mereka sedang menyakiti diri mereka. Ya sebenarnya sih kalau ada orang lain menyakiti kita itu karena dulu kita pernah menyakiti makhluk lain. Saya ngerti kesusahan-kesusahan hidup orang-orang, ya kan? Nah, makanya harus bersabar, sabar. Terus habis itu, tapi biarpun suami marah-marah, mertua marah-marah, jangan dibales, biarin aja. Biarin aja, sabarin terus, ya kan? Balas dengan cinta kasih, tetap balas dengan cinta kasih, ya kan?
Suatu hari mereka akan menyesal dan menyadari kesalahan. Jadi memang apa namanya, setiap orang perjuangannya di dalam dhamma, perjuangan setiap orang di dalam dhamma itu berbeda-beda. Ada orang yang butuh perjuangan keras, kayak di Tipitaka, ada orang setiap kali meditasi maju, biku, ada biku yang setiap kali meditasinya maju, badannya sakit-sakitan semua. Tapi ujungnya sih jadi arahat, ujungnya. Ada yang meditasinya tenang, terus jadi arahat. Ada samanera yang bahkan dapat pindah patah pun susah banget, tapi lama-lama jadi arahat, ya kan? Jadi perjuangan setiap orang di dalam dhamma ini berbeda-beda, tergantung kama, ya kan? Sabarin aja. Terus mau diaduin sama romo pak, sama mertua, seperti di sidang, ya ini apa? Tetap teguh dalam ajaran Sang Buddha, tetap teguh dalam ajaran Sang Buddha, ya kan? Tetap teguh, ya kan? Nah, setiap hari merasa dipantau kamera CCTV, setiap kabur ke atas, kalau anak sekolah atau tidur diam-diam buat baca parita. Seperti sekarang seperti tidak ada kesempatan, Pak. Ya mungkin karena dulunya pernah menghalangi orang belajar dhamma, jadi sekarang makin sulit dan mungkin sulit dalam belajar dhamma. Tapi tenang aja, terus konsisten, 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 seperti itu. Nah, kalau saran saya sih, ya, kalau saran saya sih, terus teguhlah di dalam dhamma, ya kan? Tetap teguh di dalam dhamma, ya kan? Terus bercerita ngapain ikut Zoom, terus bilang supaya bisa meditasi biar tenang, bagus, ya kan? Seperti itu, bagus. Jadi memang saya ngerti kok hal-hal seperti ini di dunia banyak penderitaan kan, mau gimana, ya kan? Mau gimana lagi? Harus dihadapi lah. TTP tetap teguh di dalam dhamma, ya kan? Sebenarnya ya, orang yang menghalangi orang untuk belajar dhamma, itu karma buruknya besar banget. Bisa lahir di neraka, bisa lahir di neraka paling bawah. Orang yang menghina-hina orang belajar dhamma, menghalangi orang belajar dhamma, itu bisa lahir di neraka paling dalam. Menderita di banyak kehidupan, ya. Justru harus iba pada mereka. Mereka, ya seperti itulah. Banyakin meditasi lah, terima kondisi, jangan sakit hati. Anggap aja belajar kesabaran. Anggap belajar kesabaran, sekolah kesabaran di kehidupan ini. Sabar, 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 sabar. Seperti itu. Pak Paulus, sebenarnya sejak kecil hidup saya jika dipikir dengan logika seharusnya sangat bahagia dan harus bersyukur. Tapi kenapa di hati saya tidak bisa merasakan kebahagiaan itu? Ya, mungkin kurang bersyukur. Jadi gini Bapak Ibu, sahabat Dhamma. Ada orang, mereka itu selalu mikirin masalah hidup, ya kan? Janganlah jadi orang seperti itu. Selalu fokus pada solusi, meditasi, semoga saya mendapatkan solusi terbaik, semoga saya mendapatkan solusi terbaik, semoga saya mendapatkan solusi terbaik. Kadang kalau selalu mengeluh, 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 maka itu makin nyata. Tapi saya ngerti lah, kadang kebiasaan orang itu susah banget dirubah. Tapi harus tahu satu hal ini akan saya ucapkan ya, semakin seseorang mengeluh, maka semakin hidupnya seperti apa yang dia keluhkan. Ini kenyataan, ini kenyataan. Semakin seseorang sering mengeluh, semakin hidupnya akan seperti keluhan-keluhannya. Jadi gini, dalam hidup saya apakah nggak ada masalah sama sekali? Saya nggak bilang nggak ada masalah sama sekali, tapi saya nggak pernah mengeluh. Ya,
Cara hampir nggak pernah lah saya mengeluh. Mungkin dulu ya, mungkin dulu sebelum saya benar-benar ngerti dhamma adalah mengeluh dikit-dikit. Tapi sekarang bertahun-tahun ini saya nggak pernah mengeluh akan hidup saya. Ya kan? Mungkin jarang-jarang sekali, hampir nggak pernah lah, hampir nggak pernah. Kenapa? Karena kalau mengeluh, maka kehidupan ini akan seperti apa yang dikeluhkan. Mungkin memang kelihatannya ketika mengeluh itu eh, bisa lega sedikit, tapi enggak, jadi melekat sama masalah hidup. Dikeluhkan lagi, dikeluhkan lagi, dikeluhkan. Jadi kalau pengen hidup bahagia, jangan sering mengeluh. Jangan sering mengeluh lah. Kalau mau hidup bahagia, merasakan kebahagiaan sebenarnya dalam hidup, banyakin bersyukur. Jangan sering mengeluh. Itu kuncinya. Jangan sering mengeluh. Oke, ada pertanyaan lain lagi Bapak Ibu? Saya izin dulu ya 1-2 menit. Kalau mau kata gini Bapak Ibu, kalau mau dibilang semua masalah yang muncul dalam hidup kita, hadapilah dengan berani. Jadi orang yang strong, jadi orang yang strong, jadi orang yang kuat, ya kan? Jadi orang yang mandiri, jadi orang yang kuat. Sebenarnya kenapa seseorang bisa disakiti oleh orang lain, diolok-olok oleh orang lain, itu karena nggak strong, nggak mandiri. Makanya harus strong dan mandiri, harus berani melangkah, ya kan? Misalnya contoh yang tadi ada yang bertanya seorang ibu yang tadi bertanya masalah keluarganya begini 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 begini. Ini solusi saya ya. Solusi saya adalah banyak meditasi, habis itu aspirasi. Semoga saya bisa mencari rezeki sendiri. Jadi nggak mengandalkan uang dari suami lagi. Sehingga nggak usah takut untuk dimarahin. Mulainya dari mana? Aspirasi dulu. Aspirasi dulu. Semoga bisa mencari rezeki sendiri. Semoga bisa mencari rezeki sendiri. Semoga bisa mencari rezeki sendiri. Mertua marah, suami marah, abaikan. Abaikan aja, terima dengan kesabaran, nggak usah dibalas. Abaikan, cari rezeki sendiri. Jadi kalau ada rezeki sendiri kan, nanti bebas mau ambil putusan apa. Ya kan? Mau belajar drama lebih dalam, ya kan? Seperti itu. Coba, cari rezeki sendiri lah. Independen, mandiri. Itu caranya, solusinya. Karena kalau masih bergantung sama orang, maka susah. Kalau menurut saya susah. Makanya harus mandiri. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, sejak mulai pertama kali konsultasi dengan Pak Paulus, saya rutin tiap hari baca parita dan meditasi pagi sore. Sekarang saya bersyukur, beruntung kenal Lokutara Dhamma dan Ko Paulus. Bagus, banyakin bersyukur. Banyak hal kok, yang banyak hal baik dalam hidup kita. Kita punya mata, kita punya telinga untuk membaca dan mendengar Dhamma. Ya kan? Banyak, banyak hal baik dalam hidup kita. Coba pikirkan hal-hal baik dalam hidup kita. Habis itu jangan terlalu takut sama masalah-masalah hidup. Jangan terlalu takut. Ya kan? Hadapi dengan berani. Kalau misalnya terjadi sesuatu ya udah nggak usah takut. Nih cara saya jalanin hidupnya. Kadang saya muncul kekhawatiran kadang. Tapi saya berpikir nggak apa-apa. Kalau suatu hari saya nggak punya apa-apa lagi. Setidak-tidaknya saya punya dhamma dalam hati saya. Saya sering berpikir kayak gitu. Namanya hidup umat awam kan kadang ada kekhawatiran kan. Tapi kadang saya berpikir nggak apa-apa. Kalau kalau saya nggak punya apa-apa lagi suatu hari nanti, harta dunia semua nggak punya, setidak-tidaknya saya masih punya dhamma di hati saya. Seperti itu. Setidak-tidaknya saya masih punya dhamma di hati saya. Jadi saya nggak takut kehilangan apapun. Seperti itu. Malam Pak Polo, saya mau bertanya lagi, perbedaan apakah bodhisatta dengan arahat?
Apakah untuk para seperti dewasa, dewa dewi, Brahma masih bisa nggak mencapai kesucian arahat atau menjadi Buddha? Beda dong, bodhisatta dan arahat. Arahat adalah arahat, kesucian tertinggi, nggak terlahir lagi. Tapi kalau bodhisatta adalah calon Buddha, orang yang udah pasti ditakdirkan menjadi Buddha suatu hari, ya kan? Beda. Kalau mau menyelamatkan semua makhluk, ya jalurnya bodhisatta. Tapi bodhisatta itu nggak mudah, ya kan? Kehidupan banyak penderitaan. Coba satu kehidupan aja penderitaannya berapa banyak. Kalau mau jadi bodhisatta, harus bisa menahan semua penderitaan itu. Ditahan semua penderitaan itu. Ya kan? Selama berapa? Triliun, triliun, triliun kehidupan. Lama sekali harus ditahan semua penderitaan itu. Ya kan? Nah, mau jadi bodhisatta itu nggak mudah. Sulit sekali. Impossible lah. Karena apa? Karena satu penderitaan aja kadang orang mengeluh. Bagaimana menahan tak terhitung penderitaan? Sulit. Sebenarnya yang terbaik itu jadi arahat secepatnya. Karena apa? Karena kalau udah jadi arahat, nggak lahir lagi, nggak menderita lagi, nggak harus diomelin, nggak harus dicaci maki, nggak harus sakit jasmani, nggak harus sakit mental. Tapi memang di dunia ini ada orang-orang yang penuh welas asih, maha karuna, welas asih maha agung. Welas asihnya begitu besar sampai mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan semua makhluk. Tapi orang seperti ini jarang. Orang seperti ini belas kasihnya terlalu besar, ya kan? Ibaratnya kalau ada orang butuh mata, dia kasih mata. Ada orang butuh apa, dikasih semua. Sulit jadi bodhisatta itu, nggak mudah. Perjuangannya itu sangat-sangat tidak mudah. Buddha tidak pernah memaksa siapapun untuk menjadi bodhisatta. Tapi Buddha selalu menyarankan seseorang mencapai kesucian arahat secepat mungkin. Sulit jadi bodhisatta itu, susah sekali. Susah sekali. Penuh penderitaan. Nggak mudah. Nggak mudah. Ya kan? Ibaratnya gini deh. Ada orang lapar banget di gurun pasir. Lalu melihat makanan. Udah berhari-hari nggak makan, nggak minum. Lalu lihat makanan dan minuman. Pasti langsung dimakan dan diminum kan. Nah, tapi kalau orang-orang seperti Bodhisatta, ketika dia kelaparan berhari-hari nggak makan nggak minum, lalu lihat makanan dan minuman, lalu ada orang lain yang membutuhkannya, pasti dikasih orang lain. Nggak mudah jadi Bodhisatta itu. Itu kalau mau dibilang perjalanan Bodhisatta itu tidak masuk di akal kebanyakan orang. Impossible, sangat sulit. Jadi Bodhisatta itu sesuatu yang sulit sekali. Bodhisatta itu bukan untuk hebat-hebatan. Wah, Bodhisatta ya hebat, luar biasa. Bukan. Orang Bodhisatta sesungguhnya mau menjadi sama Sang Buddha itu bukan dikarenakan haus akan pengikut, haus akan nama baik, haus akan pujian. Bukan. Murni welas asih. Karena melihat penderitaan di dunia sebegitu besar, beliau mengorbankan dirinya demi kebahagiaan semua makhluk. Tidak mudah. Ya Pak, makasih atas nasihatnya. Saya lagi berusaha Pak, jualan dagang bunga dan manik-manik. Tapi memang belum ramai. Dapat sedikit pun saya sudah bersyukur. Saya selalu utamain uangnya buat mama saya. Walaupun mertua saya dan suami saya marah, ya udah aja Pak, saya terima kasih. Nah, jadi ketika berjualan, terus dapat duit, terus dikasih ke mamanya, ya kan? Wah itu kamu baiknya luar biasa itu. Biarpun dimaki-maki sama mertua atau suami tetap kasih mamanya. Wah, itu kamu baiknya luar biasa. Eh, tidak bisa dihitung kamu baiknya. Lanjutkan, luar biasa. Terus aspirasi setiap kali berdana ke orang tua atau pesangga, semoga bisa dapat rezeki lebih besar lagi. Semoga suatu hari bisa mandiri, bisa hidup dengan usaha sendiri. Jadi kan suatu hari nggak dimarah-marahin lagi. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan bertanya apapun. Ya, Bapak Ibu, ini saran saya dah ya. Gak usah lah berpikir jadi bodhisatta. Susah, jadi arahat aja lah. Tenang.
Pasti ada orang-orang yang penuh belas asih di dunia, yang tanpa disuruh pun pasti akan mengorbankan hidupnya demi kebahagiaan semua makhluk. Orang seperti ini nggak gampang ditemuin. Satu banding tak terhitung pun belum tentu ada satu. Satu banding triliun, 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 triliun makhluk pun belum tentu ada satu. Jarang, sulit. Orang-orang seperti ini, kalau mau dibilang maha purisa, lu agung. Jarang bisa ditemukan. Sangat sulit untuk menjadi orang seperti ini. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saya tunggu ya pertanyaannya. Admin ke slide Parami admin. Admin ke slide Paramita. Nah ini, kalau mau jadi bodhisatta, kumpulin 10 ini. Dana Parami. Dananya harus luar biasa. Apa yang dimiliki semua didanakan. Bahkan organ mata dan kehidupan pun harus didanakan. Anak dan istri pun harus didanakan. Kerajaan harus didanakan. Nyawa harus didanakan. Mau cari di mana orang seperti ini? Terus sila moralitas. Moralitasnya begitu murni. Ya kan? Bahkan untuk menjaga silanya, rela mengorbankan nyawa dan kerajaannya. Terus pelepasan. Seperti bodhisatta kita, kerajaannya begitu besar, dilepaskan. Seperti membuang ludah. Terus kebijaksanaannya begitu besar. Semangatnya begitu besar. Kesabarannya begitu besar. Sampai dicambuk-cambuk ribuan kali. Dipotong kakinya, tangannya, diinjek-injek badannya. Tapi tidak muncul amarah sama sekali. Terus kejujurannya, saca paramitanya begitu besar. Tekadnya begitu besar. Cinta kasihnya begitu besar. Keseimbangan batinnya begitu besar. Penuh pengorbanan. Harus bisa menahan semua penderitaan. Mau dicari di mana orang seperti ini. Kebanyakan orang mikirinnya dirinya sendiri. Apa yang paling menguntungkan buat dirinya. Ya kan? Tapi bodhisatta beda. Yang selalu dipikirkan adalah yang terbaik buat semua makhluk. Apa yang terbaik buat semua makhluk? Apa yang terbaik buat semua makhluk? Apa yang terbaik buat semua makhluk? Tanpa memikirkan dirinya sama sekali. Mau dicari di mana orang seperti ini? Ya kan? Setiap kali menahan penderitaan, beliau selalu berpikir. Setiap kali menemukan penderitaan, beliau selalu berpikir. Penderitaan di penderitaan semua makhluk begitu besar. Saya harus berjuang sekuat tenaga untuk membebaskan makhluk dari semua penderitaan. Mau dicari di mana orang seperti ini, ya kan? Tapi kalau ada yang mau ya silahkan coba. Nggak mudah. Pak Paulus, gimana cara kita bisa tahu ketika kita baca parita dan undang dewa dan semua makhluk hadir? Ya, yakin aja lah. Yakin aja. Nggak usah bingung-bingung apakah mereka bakal hadir atau enggak. Kalau kita baca paritanya dengan penuh cinta kasih, kita bermoral, kita selalu berdana dan pelimpahan jasa, pasti ada aja dewa yang datang mendengarkan. Pasti ada. Terus ada pertanyaan. Mau tanya lagi Pak Paulus, dari penjelasan Bapak minggu yang lalu, jika kita mencapai nibbana berarti padamnya suatu kehidupan. Itu berarti menyatu dengan semesta. Soalnya secara hukum alam kan energi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Bukan seperti itu. Bukan menyatu.
Alam semesta kan masih ada, ya kan? Kalau nibbana udah padam, udah nggak ada lagi. Bukan menyatu, padam, benar-benar padam. Atau kalau mau dibilang tidak eksis, tidak ada eksistensi sama sekali. Ya nggak ada lah kalau mau dibilang. Tidak eksis, tidak ada bentukan sama sekali. Nggak ada bentukan batin, nggak ada bentukan materi, tidak menyatu dengan alam semesta, enggak. Kalau mau dibilang, sis without reminder. Padam tanpa menyisakan apapun. Itu. Itu yang paling tinggi Bapak Ibu. Coba sekali lagi saya ucapkan ya. Padam tanpa menyisakan apapun. Uh, coba bayangin. Padam tanpa menyisakan apapun. Ya kan? Itu yang terbaik. Ya kan? Bukan menyatu dengan alam semesta, beda. Kalau menyatu dengan alam semesta, saat ini pikiran kita juga menyatu dengan seluruh alam semesta. Setiap kali kita cinta kasih, kita menebar cinta kasih ke seluruh alam semesta. Ya kan? Setiap kali kita pelimpahan jasa, kita menyebarkannya ke seluruh alam semesta. Ya kan? Itu menyatu dengan alam semesta. Tapi Nibbana itu beda. Nibbana itu adalah padam tanpa menyisakan apapun. Mungkin ada yang bertanya, berarti nggak bisa ketemu keluarga lagi dong. Jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu rindu nggak sama keluarganya di 10 kehidupan lampau? Orang nggak tahu, bagaimana bisa rindu? Ya kan? Siapa-siapa aja nggak tahu 10 kehidupan lampau. Mungkin rindunya sama keluarga di kehidupan ini doang. Nah, sama ketika seseorang jadi arahat atau nibbana. Tidak ada kemelekatan sama sekali. Tidak ada kemelekatan sama sekali. Jadi mereka tidak ada rasa rindu. Ya kan? Bebas. Mereka itu terbebas. Kayak misalnya Raja Raja Badia, ya Raja Badia itu siapa? Jadi ketika Raja Suddhodana meninggal, ayahnya Sang Buddha, ayah Suddhodana, ayahnya Sang Buddha. Nah, Raja Suddhodana kan mencapai kesucian arahat lalu meninggal. Lalu setelah itu diteruskan oleh Raja Badia. Nah, Raja Badia ini diajak oleh Pangeran Sakya yang lain untuk menjadi biku, ya kan? Nah, jadi ketika menjadi biku, mencapai kesucian arahat, beliau sering duduk di bawah pohon, selalu mengatakan, aho sukang, oh bahagianya, oh bahagianya. Maksudnya bahagia atas pencapaian kesucian arahatnya. Tenang, damai, bahagia. Coba deh kalau belum jadi arahat, seperti saat ini. Kadang senang, kadang susah, kadang happy, kadang menderita, ya kan? Kadang bahagia, kadang menderita, tidak kekal semua. Kadang masih cemas, mikirin besok bagaimana, ya kan? Seperti itu. Kadang masih cemas, mikirin besok seperti apa, masih mikirin ini, itu, ya kan? Harus tanggung jawabnya, tanggungannya, ini dan itu. Tapi kalau udah jadi arahan, padam tanpa sisa, udah, nggak pusing lagi sama apa, nggak khawatir lagi sama apa. Makanya Bapak Ibu sahabat Dhamma, berjuanglah untuk mencapai kesucian arahat sebaik-baik mungkin. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sahabat Dhamma? Ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan silakan di chat aja ya. Jadi kita harus rajin meditasi. Kalau nggak ada pertanyaan kita meditasi lagi yuk. Admin balik ke slide meditasi. Oke, kita akan meditasi lagi. Jadi Bapak Ibu kita meditasi lagi. Jadi Bapak Ibu pejamkan mata, kita mulai meditasinya. Bapak Ibu inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta. Kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu. Inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar.
kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Pikiran melayang apapun abaikan saja Bapak Ibu, pikiran melayang apapun abaikan saja. Bapak Ibu fokus, inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Semua pikiran melayang abaikan saja Bapak Ibu. Bapak Ibu fokus, inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Fokus terus seperti itu. Inginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Oke, Bapak Ibu, setelah selesai meditasi aspirasi, apapun yang Bapak Ibu ingin capai, seperti keluarga harmonis selalu, keluarga sehat-sehat selalu, keluarga penuh kebijaksanaan dan cinta kasih, atau Bapak Ibu ingin rezeki lancar, apapun aspirasi Bapak Ibu, pasti tercapai. Oke, kita lanjut tanya jawab. Jadi Bapak Ibu sahabat damai yang ingin bertanya, langsung chat aja ke nama saya. Langsung chat aja ke nama saya. Nanti kita akan diskusikan. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nanti nama penanyanya nggak akan saya sebutkan. Jadi Bapak Ibu nggak usah malu. Gak ada yang tahu siapa yang bertanya. Bapak Ibu langsung chat aja ke nama saya ya. Ada pertanyaan. Malam Pak Paulus, saya mau bertanya lagi. Pak, sebagai anak saya kan dulu belum bertemu ajaran Dhamma. Saya kurang paham hampir 14-15 tahun. Bapak saya sudah meninggal. Saya tidak pernah melakukan pelimpahan jasa. Semenjak kenal Dhamma, saya kemarin sempat berdana makan biku untuk almarhum papa saya. Kalau nanti saya belum ada uang, saya kan belum bisa berdana ya Pak. Apakah yang saya harus lakukan untuk berbakti untuk papa saya yang sudah meninggal? Saya ingin almarhum papa saya bahagia, tenang, bisa nggak parinibbana? Selama saya mengenal Dhamma, saya selalu baca parita untuk papa saya dan mama saya, Pak. Cara ini bisa ya, Pak, membantu kedua orang tua saya bahagia. Walaupun saya belum bisa memberikan yang terbaik buat mama saya. Walaupun hidup saya di sini berkecukupan, Pak. Terima kasih, Bapak Paulus. Jadi gini, apa namanya, berdana kan udah pernah, biarpun cuma sekali atau beberapa kali, ingat aja kebajikan yang udah pernah dilakukan. Kalau bisa melakukan kebajikan dana baru, lakukan. Tapi kalau nggak bisa, ya udah diingat kebajikan namanya, lalu limpahkan jasanya ke papanya, seperti itu. Kalau nggak kan setelah selesai kelas Zoom ini kan ada pelimpahan jasa. Tulis saja nama-namanya, siapa nanti saya bantu pelimpahan jasa. Ya kan, tulis nama papanya. Nanti setelah kita selesai sharing-sharing dhamma ini, sebelum kelas Zoom selesai, Bapak Ibu tulis saja nama-nama yang ingin dilimpahkan jasa ke nama saya. Chat ke nama saya, nanti akan kita limpahkan bersama-sama. Seperti itu. Ya kan? Jadi jangan khawatir. Tapi kalau parinibbana, ya nggak bisa langsung. Kan harus belajar dhamma dulu. Terus pelan-pelan jadi sotapanna, sakadagami, anagami, arahat, baru bisa parinibbana. Terus ada yang bertanya, anagami kan tidak kembali lagi, berarti akan mencapai nibbana di alam sudawasa ya kok. Anagami sudah mencapai kesucian ketiga,
Jadi ada 4 tingkat kesucian. Sotapana, kesucian pertama. Sakadagami, kesucian kedua. Anagami, kesucian ketiga. Arahat, kesucian keempat. Nah, sebenarnya Anagami sudah mencapai Nibbana. Tapi karena belum mencapai kesucian arahat, masih bisa terlahir lagi di alam Brahma. Umumnya sudah wasa. Dan nanti di alam Brahma, beliau-beliau akan mencapai kesucian arahat. Lalu mencapai parinibbana di alam Brahma. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Sahabat Dhamma? Kalau ada pertanyaan silahkan ketik aja ke nama saya. Tanyakan pertanyaan apapun. Nggak usah malu, nama penyanyinya nggak akan saya sebutkan. Saya izin dulu 1 menit. Ini ada pertanyaan. Pak Paulus, tadi internet lelet, mungkin tertinggal jawabannya tentang anagami. Apakah nibbananya langsung di alam sudawasa? Oke, saya ulang ya. Jadi ada 4 jenis tingkat kesucian. Pertama, Sotapana, pemenang arus. Sakadagami yang sekali kembali. Anagami yang tak kembali. Rahat kesucian tertinggi. Nah, jadi ketika seseorang mencapai kesucian anagami, pemelekatannya akan nafsu indria dan kebenciannya udah hancur tanpa sisa. Ya kan? Jadi, kalau belum mencapai kesucian arahat, maka akan terlahir di alam Brahma. Akan terlahir di alam Brahma. Lalu mereka akan mencapai nibbana di sana. Mencapai parinibbana di sana. Anagami sudah mencapai nibbana, tapi karena kotoran batinnya belum hancur tanpa sisa, maka masih bisa terlahir di alam Brahma, ya kan? Menikmati kedamaian jana. Tapi nanti di alam Brahma tersebut, Anagami akan mencapai kesucian arahat dan mencapai parinibbana di alam sana. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sahabat Dhamma, tanyakan apapun, nggak masalah. Nah, kita bahas parami. Parami admin tolong. Admin tolong ke slide paramita. Nah, nih parami. Jadi kita harus mengumpulkan 10 ini. Apa aja 10 ini saya bacakan ya. Dana parami, kesempurnaan dalam beramal, sila parami, kesempurnaan melaksanakan sila, nekama parami, kesempurnaan melatih pelepasan, panya parami, kesempurnaan melatih kebijaksanaan, wirya parami, kesempurnaan melatih semangat, anti parami, kesempurnaan melatih kesabaran, saca parami, kesempurnaan kejujuran, aditana parami, kesempurnaan dalam tekad, meta parami, kesempurnaan dalam cinta kasih, UPK parami, kesempurnaan dalam keseimbangan batin. Jadi kita harus mengembangkan 10-10 ini. Ya kan kita harus mengembangkan 10-10 ini. Supaya apa? Supaya kita suatu hari bisa mencapai nibbana, mencapai kesucian arahat dan mengakhiri penderitaan. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sahabat Dhamma? Saya tunggu pertanyaannya ya.
Jadi memang Bapak Ibu, sahabat Dhamma, hidup ini penuh penderitaan. Lahir, tua, sakit, dan mati. Kalau belum mencapai kesucian arahat, lahir lagi, tua lagi, sakit lagi, mati lagi. Kalau belum mencapai kesucian arahat, lahir lagi, tua lagi, sakit lagi, mati lagi. Terus berulang tanpa henti, terus berulang tanpa henti. Sampai seseorang mencapai kesucian arahat. Coba satu kehidupan aja, penderitaannya seberapa banyak. Ya kan? Apalagi dua, apalagi tiga, apalagi empat. Oh, 10, 20, 30. Ya kan? Banyak sekali penderitaan. Tapi kalau udah mencapai kesucian arahat, udah tenang, udah happy, udah selesai semua penderitaan. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya ya. Pertanyaan apapun boleh, silakan langsung tanya aja di kolom chat, tanya apapun silakan. Bapak Ibu nggak usah malu, nama penanyanya nggak akan saya sebutkan. Ya, nama penanyanya nggak akan saya sebutkan. Jadi Bapak Ibu mau bertanya apa saja, bebas. Ada pertanyaan. Selamat malam Pak Paulus. Apakah kita boleh menitipkan dana melalui seseorang untuk berdana? Ya silakan, boleh aja. Tapi memang berdana langsung itu lebih baik. Secara kamanya lebih baik. Tapi menitipkan dana juga memberikan kesempatan orang berdana juga bagus. Akibatnya nanti bisa mendapatkan kondisi kondusif terus untuk bisa berdana. Berdana langsung bagus kamanya. Menitipkan dana kepada orang lain, tapi harus berpikir gini, saya memberikan kesempatan kepada dia untuk berdana. Seperti itu. Ya kan? Jadi di masa depan bisa mendapatkan banyak kondisi baik untuk bisa terus berdana. Oke Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke pelimpahan jasa aja ya. Saya tunggu 2-3 menit, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke pelimpahan jasa. Bapak Ibu siapkan nama-nama almarhum yang masih hidup atau yang udah meninggal untuk dipelimpahkan jasa. Oke? Kalau saya tunggu 3 menit lagi nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan pelimpahan jasa. Oh, ini ada pertanyaan. Mau tanya lagi, Pak. Makhluk di alam Brahma yang paling atas kan umurnya sangat-sangat panjang sekali. Apakah mereka juga paham bahwa akan terlahir lagi setelah umurnya habis? Jadi gini, dia ada alam rupa Brahma dan arupa Brahma. Ada alam rupa Brahma dan arupa Brahma. Nah, Brahma-Brahma yang tidak mengenal ajaran Buddha, mereka berpikir mereka itu hidup abadi. Sama lah kayak manusia di dunia, umur pendek aja nggak tahu suatu hari bakal meninggal. Kalau mereka tahu suatu hari pasti meninggal, mah mereka nggak akan melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Ya kan? Dewa aja yang nggak mengenal ajaran Buddha, nggak tahu suatu hari bisa meninggal. Jadi mungkin, misalnya contoh, ya kan? Berapa banyak orang yang menyadari suatu hari akan meninggal? Nggak banyak Bapak Ibu, nggak banyak. Ya kan? Coba, kalau mereka sadar mereka bakal meninggal, memang penting mengumpulkan hal-hal duniawi sebanyak mungkin. Ya, kan? Ya nggak apa-apa sih mengumpulkan harta kekayaan, tapi kan harus melakukan banyak hal baik untuk kehidupan-kehidupan berikutnya, ya kan?
Jadi alam Brahma, ada yang tidak menyadari suatu hari mereka bakal meninggal. Tiba-tiba meninggal, lalu lahir di alam manusia. Seperti itu. Ya kan? Nah, kalau alam arupa Brahma beda. Ya kan? Makhluk-makhluk yang terakhir di alam arupa Brahma atau Brahma tanpa bentukan jasmani, mereka berpikir mereka sudah nibbana, ya kan? Karena mereka berpikir mereka sudah nibbana, mereka nggak sadar kalau mereka belum nibbana. Namanya salah persepsi gimana? Ya kan? Seperti itu. Terus ada pertanyaan. Pemikiran saya pelimpahan jasa hanya untuk para leluhur. Tapi tadi Bapak bilang bisa untuk masih hidup. Mohon penjelasannya. Seperti contoh, ya kan? Kan Bapak Ibu sering titipin pelimpahan jasa di kelas Zoom ini. Atau di Yayasan Lakotara Dhamma ada dana kode 33, nanti bisa titip-titip nama pelimpahan jasa, entah yang masih hidup atau yang sudah almarhum. Jadi gini, kan saya juga nggak kenal siapa orang yang saya bacakan pelimpahan jasa. Tapi ketika saya bacakan, entah yang masih hidup atau yang sudah meninggal, kamanya itu terkonek. Saya contoh, semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada Irhanes dan para leluhurnya. Maka Rama saya dengan Irhanes dan para leluhurnya terkonek. Sehingga suatu hari nanti, entah bagaimana caranya, saya akan membagikan jasa kebajikan kepada mereka. Seperti itu. Jadi kepada yang masih hidup juga penting. Ya kan? Yang sudah meninggal juga harus. Ya kan? Seperti itu. Jadi kita harus melakukan pelimpahan jasa setiap kali melakukan kebajikan kepada semua makhluk seperti itu. Ya, oke ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Sahabat Dhamma? Jadi kalau kita sering melakukan pelimpahan jasa, kebajikan kita tambah banyak Bapak Ibu, bukan berkurang. Baik, dulu ada yang salah paham. Dipikir kalau pelimpahan jasa maka jasa kebajikannya habis. Enggak. Jadi seperti satu lilin yang menghidupkan lilin-lilin lainnya. Seperti itu. Satu lilin yang menghidupkan lilin-lilin lainnya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita ini sangat beruntung bisa belajar Dhamma. Jadi kita tahu ada lahir, ada tua, ada sakit, ada mati. Jadi kita melakukan kebajikan sebanyak mungkin. Coba deh di luar sana, ya kan, di luar ajaran Buddhism. Siapa yang mengajarkan lahir, tua, sakit, dan mati? Gak ada. Mereka cuma mengajarkan surga abadi, neraka abadi. Kalau nggak percaya sosok ini akan terlahir di neraka. Kalau percaya akan terlahir di surga. Seperti itu. Kita beruntung sebagai Buddhis. Buddhis mengajarkan lahir, tua, sakit, dan mati. Sehingga kita menggunakan kesempatan hidup ini sebaik-baik mungkin. Nggak menyia-nyiakan kehidupan ini. Melakukan banyak kebajikan. Oh, oke, oke, Pak. Saya baru paham kalau suatu makhluk bisa juga terlahir di alam dewa atau Brahma walau nggak kenal ajaran Buddha. Bisa, kan? Tanpa mengenal ajaran Buddha juga ada yang disebut kebajikan. Misalnya contoh, orang nggak kenal ajaran Buddha, tapi kan mana tahu dia berbuat kebajikan, buktinya ada yang bukan umat Buddhis, berdana, jalanin sila, sekalipun kebajikannya mungkin nggak superior ya. Mereka bisa terlahir di alam dewa dan Brahma. Jadi memang alam dewa itu bukan khusus untuk semua umat ajaran Buddha doang. Alam dewa itu adalah untuk orang-orang yang ketika meninggal, memori pikiran terakhirnya adalah kebajikan. Entah dia percaya ajaran Buddha atau enggak, dia akan terakhir di alam dewa atau manusia. Tapi kalau kenal ajaran Buddha, jadi dewanya lebih superior. Kayak ada cerita, Dewa Indaka dan Dewa Angkura. Jadi Dewa Angkura ini bisa lahir jadi dewa karena dulunya dia pernah berdana di suatu negeri. Jadi satu negeri itu dikasih dana makanan semua selama 20.000 tahun. Maksudnya apa? Jadi Dewa Angkura di kehidupan lampaunya sebagai manusia ini kaya banget. Sehingga apa? Dia mendonasikan makanan ke seluruh negeri. Semua orang di seluruh negeri.
selama 20.000 tahun. Nah, kalau Dewa Indaka berdana sesendok nasi kepada Arahat yang mulia Anuruddha. Ketika mereka berdua menjadi dewa, keagungan Dewa Indaka yang mendanakan sesendok nasi kepada yang mulia Arahat Anuruddha lebih besar daripada Dewa Angkura yang mendanakan makanan di seluruh negeri selama 20.000 tahun. Kenapa Dewa Indaka lebih besar? Karena berdana di ladang subur, yaitu yang mulia Arahat Anuruddha. Sedangkan Dewa Angkura berdana di ladang yang gersang. Maksudnya ladang gersang itu apa? Orang tidak bermoral, ya kan, tidak bermoral, tidak menjalankan sila, seperti itu. Tapi Dewa Angkura, kehidupannya sebagai manusia, di kehidupan lampaunya, berdana kepada yang mulia Arahat Anuruddha. Arahat kan udah gak punya kotoran batin. Jadi apapun dana yang diberikan kepada Arahat, itu kebajikannya luar biasa, karena udah gak punya kotoran batin. Terus ada pertanyaan, Pak, apakah dengan kita baca parita bisa kan ya kita limpahkan jasanya untuk orang yang sudah meninggal dan masih hidup ya Pak? Bisa dong. Kan kebajikan ada 10. Berdana, jalanin sila. Sila juga bisa dilimpahkan jasanya. Meditasi juga bisa dilimpahkan jasanya. Ya kan? Pembacaan parita suci bisa dilimpahkan jasanya. Semua jasa kebajikan bisa dilimpahkan jasanya. Membabarkan dhamma juga bisa dilimpahkan jasa kebajikannya. Seperti itu. Jadi semua kebajikan bisa dilimpahkan jasanya. Jadi kalau bisa jasanya dilimpahkan kepada semua makhluk di seluruh alam semesta. Jadi kalau misalnya pelimpahan jasa itu seperti apa sih? Jadi misalnya contoh berdana kepada sangga, ya kan? Nah, kalau kebajikan ini dilimpahkan kepada satu makhluk, maka kebajikannya jadi double. Kalau kebajikannya ini dilimpahkan kepada 10 makhluk, maka kebajikannya menjadi 10 kali lipat. Kalau kebajikan ini dilimpahkan kepada 100 makhluk, maka kebajikan ini menjadi 100 kali lipat. Kalau kebajikan yang dilimpahkan untuk semua makhluk, maka kebajikannya menjadi tidak terhingga. Seperti itu. Jadi bagus sekali setiap kali kita mau kebajikan, kita limpahkan jasanya pada sanak famili yang sudah meninggal atau yang masih hidup, dan kepada semua makhluk di seluruh alam semesta. Kalau bisa, bacakan juga untuk para leluhurnya. Ya kan? Jadi semua leluhurnya bisa mendapatkan pelimpahan jasa, bisa terlahir di alam dewata. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi silahkan ya. Nanti Bapak Ibu tinggal ketik aja chat nama-nama yang ingin dilimpahkan jasa. Yang masih hidup atau yang sudah meninggal boleh. Oke Bapak Ibu kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan, oh ini ada pertanyaan. Pak Paulus, dulu suka foto pemandangan yang bagus, pas di sebuah pohon yang difoto tersebut seperti Buddha tengah meditasi. Apakah itu tempat yang bagus, hanya sekarang udah dibangun jadi perumahan HDB? Ya, saya kurang tahu kalau ini. Mungkin ada kemungkinan ada banyak dewa di situ, atau mungkin dulunya tempat itu pernah didatangi oleh Buddha, nggak tahu juga, saya nggak berani mastiin, ya kan? Oke Bapak Ibu, kita siap-siap pelimpahan jasa. Bapak Ibu bisa ketik nama-nama pelimpahan yang ingin dilimpahkan jasa. Chat aja langsung ke saya. Jadi caranya di chat kepada Paulus Lee, ketik aja nama-nama almarhum atau orang yang masih hidup untuk menerima pelimpahan jasa. Saya tunggu ya. Kalau ada pertanyaan lain lagi silakan. Saya kasih waktu 2 sampai 3 menit.
Oke, Bapak Ibu, silakan ketik aja nama-nama yang ingin dilimpahkan jasa langsung ke nama saya, Pak Usli. Ya, nanti saya akan bacakan pelimpahan. Saya tunggu ya. Ini ada yang pelimpahan jasa seperti ini. Semua makhluk hidup yang sengaja atau tidak sengaja terbunuh. Nggak bisa seperti ini ya. Bisanya semua makhluk yang berhubungan keamanan dengan kita. Nggak bisa seperti itu. Jadi kalau kayak gitu nanti membenarkan pembunuhan lagi. Jadi tulisannya semua makhluk yang berhubungan kama. Saya tunggu Bapak Ibu ketikannya. Ketik aja nih nama saya, Paulus Lee. Ketik aja nama-nama almarhum. Oke, kita akan mulai. Bapak Ibu tinggal ketik nama-nama almarhum atau yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Oke, kita mulai. Oke, semoga semua jasa kebajikan seperti Sangga Dana, Dana Wihara, Dana Kesehatan Wihara, Dana Egoisik Kesangga, Dana Kuti Sangga, Dana Katina Sangga, Dana Pemohonan Sima, Dana Pemohonan Gedung Sangga, Dana Pemohonan Wihara, Dana Operasional Wihara, Dana Makan Sangga, dan semua kebajikan dana lainnya. Memaksimalkan sila dan cinta kasih luhur, belajar dan menyebar dhamma, baca parita suci dan pelimpahan jasa, membantu memaksimalkan paramita semua makhluk dan semua kebajikan lainnya. Semoga melimpah kepada semua makhluk di seluruh alam semesta dan para leluhurnya. Semua meditator cinta kasih luhur dan para leluhurnya.
semua Maha Bodhisatta dan para leluhurnya, Paus Sedao dan para leluhurnya, Sedao Lewatan dan para leluhurnya, Sedao Kaida dan para leluhurnya, Maha Terolia Dhamma dan para leluhurnya, Sedao Kansa dan para leluhurnya, semua Bodhisatta dan para leluhurnya, almarhum Kumi Sedao dan para leluhurnya, Bebili dan para leluhurnya, semua Raja Saka di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua Raja Dewa di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua Dewa di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua Raja Dewa Bumi dan para leluhurnya, semua Raja Garuda dan semua Garuda dan para leluhurnya, semua Raja Yaka dan semua Yaka dan para leluhurnya, semua Raja Naga dan semua Naga dan para leluhurnya, semua Raja Peta dan semua Peta dan para leluhurnya, semua donatur LD dan para leluhurnya, semua sahabat LD dan para leluhurnya, semua member LD dan para leluhurnya, semua peserta Jum LD dan para leluhurnya, semua dewa dan makhluk di Ruko LKC 1, Ruko LKC 2, Rumah Citra 2 Extension, rumah kita semua dan sekitarnya dan para leluhurnya, untuk semua dewa dan makhluk di rumah semua donatur LD, sahabat LD, member LD, stadium LD, semua meditator cinta kasih luhur dan sekitarnya dan para leluhurnya, menimpa pada semua makhluk di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, menimpa kepada Pak Paulus dan para leluhurnya, Irhanes dan para leluhurnya, Afifa dan para leluhurnya, Andi dan para leluhurnya, Anita dan para leluhurnya, Bang Haryanto dan para leluhurnya, Bunbel dan para leluhurnya, Jenny dan para leluhurnya, Dede dan para leluhurnya, Darmadi Bumi dan para leluhurnya, Elena Kunalia dan para leluhurnya, Eliana dan para leluhurnya, Vivi Venaluve dan para leluhurnya, Adi Alvaro dan para leluhurnya, Ibu Helinda Yapsoni dan para leluhurnya, Irawanta dan para leluhurnya, Jessica dan para leluhurnya, Jesselyn dan para leluhurnya, Johan dan para leluhurnya, Joni Wijaya dan para leluhurnya, Kerry dan para leluhurnya, Konian Alian dan para leluhurnya, Lina Joy dan para leluhurnya, Linda dan para leluhurnya, Linda Lai dan para leluhurnya, Liza dan para leluhurnya, Natalia Wisaka dan para leluhurnya, Pawito dan para leluhurnya, Sebastian Erlangga dan para leluhurnya, Suryati dan para leluhurnya, Susi Malinda dan para leluhurnya, Suwita Terjadi dan para leluhurnya, Suyanti Lim dan para leluhurnya, De Yuliana dan para leluhurnya, Teresia Suryadi dan para leluhurnya, Tien Tien dan para leluhurnya, Vera dan para leluhurnya, Victor dan para leluhurnya, William Tang dan para leluhurnya, Wisnu dan para leluhurnya, Yudi dan para leluhurnya, Wira dan para leluhurnya, Among Tan Peng Kia dan para leluhurnya, Among Moksi dan para leluhurnya, Among Chan Peng Som dan para leluhurnya, Among Lim Guan Ing dan para leluhurnya, Among Chan King Seng dan para leluhurnya, Among Chen Wen Shou dan para leluhurnya, Among Hong Yun Mei dan para leluhurnya, Among Chua Leong Seng dan para leluhurnya, Among Wan Sui Shou dan para leluhurnya, Among Chen Ding Mian dan para leluhurnya, Among Wiwin Surjadi dan para leluhurnya, Among Akong Hong Kong dan para leluhurnya, Among Eng King Kyo Hao dan para leluhurnya, Among Jong Chai King dan para leluhurnya, Among Sui Ki Sian dan para leluhurnya, Among Hengki Widojo dan para leluhurnya, Among Yi Akib dan para leluhurnya, Among Janin Pertama, Teresia Suryadi dan para leluhurnya, Toha Suryadi dan para leluhurnya, Wai Kim Neo dan para leluhurnya, Jacqueline Suryadi dan para leluhurnya, Jeffrey Suryadi dan para leluhurnya, Vincentius Andreanua dan para leluhurnya, Agustina Anggreni dan para leluhurnya, Shirley Pratiwi dan para leluhurnya, Cheng Kong Bing dan para leluhurnya, Mami Peggy dan para leluhurnya, Alvin dan para leluhurnya, Pinglan dan para leluhurnya, Veronica dan para leluhurnya, Kuni Chandra dan para leluhurnya, Novica Harsono dan para leluhurnya, Darius dan para leluhurnya, Faustin dan para leluhurnya, Stephanie Stella dan para leluhurnya, Levina dan para leluhurnya, bayi yang sedang dikandung Teresia Suryadi dan para leluhurnya,
Among Bosengi dan para leluhurnya, Among Siti Rukmana dan para leluhurnya, Among Yomo Ikia dan para leluhurnya, Among Yuliana Yu dan para leluhurnya, Among Yolanda dan para leluhurnya, Among Hotma dan para leluhurnya, Among Suroto dan para leluhurnya, Among Polustejo Purnomo dan para leluhurnya, Among Luciana dan para leluhurnya, Among Linus Sudijo dan para leluhurnya, Among Alkal dan para leluhurnya, Among Hematau dan para leluhurnya, Among Nisjombi dan para leluhurnya, Among Suparmo dan para leluhurnya, Among Hengki Tantra dan para leluhurnya, Among Susanawati dan para leluhurnya, semua almarhum yang berhubungan kaman yang Among Haryanto dan para leluhurnya, Among Melijo dan para leluhurnya, Among Harunjo dan para leluhurnya, seluruh leluhur marga Teng dan para leluhurnya, Teng Rufu dan para leluhurnya, Juang Ami dan para leluhurnya, Teng Mautang dan para leluhurnya, Pancek Ayu Ponia dan para leluhurnya, Teng Sikwa dan para leluhurnya, Teng Changhua dan para leluhurnya, Teng Anhua dan para leluhurnya, Teng Sunhua dan para leluhurnya, Teng Nyukcing dan para leluhurnya, Marga Setu dan para leluhurnya, semua leluhur marga Setu dan para leluhurnya, Setu Po Te dan para leluhurnya, Chang Ching Ing dan para leluhurnya, Su Te Chen Yen dan para leluhurnya, Alam Ling, Ju Chen dan para leluhurnya, Jap Liang Kiao dan para leluhurnya, Supiana keluarga dan para leluhurnya, Mariana dan keluarga dan para leluhurnya, Juliana dan keluarga dan para leluhurnya, Jap Alan dan para leluhurnya, Among Johan Lee dan para leluhurnya, Among Cho Moi Hua dan para leluhurnya, Among Bayi beberapa hari dari rahim dan Eliana dan para leluhurnya, semua malam berhubungan kamu dengan Eliana dan para leluhurnya, Bapak Tio Ceklai dan para leluhurnya, Among Laiin dan para leluhurnya, Among Herman dan para leluhurnya, para leluhur Wibisana dan Trising Gunawan dan para leluhurnya, Rudi Husin dan para leluhurnya, Among Simlen Kue dan para leluhurnya, Limoni dan para leluhurnya, Among Chandra dan para leluhurnya, Keri Santi dan para leluhurnya, anak Keri Santi yang telah digugurkan dan para leluhurnya, Ellen Karunia dan para leluhurnya, Ansel Karunia dan para leluhurnya, Oscar Karunia dan para leluhurnya, Kwan Ijen dan para leluhurnya, Aurea Lestari dan para leluhurnya, almarhum Lai Kwan Hop dan para leluhurnya, Wang Peng Simoy dan para leluhurnya, Amang Tan Ki Hang dan para leluhurnya, Amang Kong Kue In dan para leluhurnya, semua makhluk yang kelihatan dan tidak kelihatan dan para leluhurnya, semua yang berkeluarga besar rumah cinta kasih luhur dan para leluhurnya, semua yang telah menjadi adik-beradik, tetangga juga teman-teman dan para leluhurnya, William Tan dan keluarga dan para leluhurnya, Yusuhui dan para leluhurnya, Aman Surya Wijaja dan para leluhurnya, Unborn Baby dari Victor dan Susana dan para leluhurnya, Unborn Baby dari Victor dan Risa dan para leluhurnya, Aura dan para leluhurnya, Chloe dan para leluhurnya, Amang Huang Yikian dan para leluhurnya, Sugisti dan para leluhurnya, Susana dan para leluhurnya, Risa dan para leluhurnya, Victor dan para leluhurnya, semua malam berhubungan kamu dan William Tang dan para leluhurnya, Amang Chu Gekyu dan para leluhurnya, Wong Kim Wah dan para leluhurnya, Amang Johnny Yap dan para leluhurnya, Wong Su Fan dan para leluhurnya, Amang Liu, Amang Lee Byung San dan para leluhurnya, Amang Lee Chung Hua dan para leluhurnya, Amang Hendrik dan para leluhurnya, semua para leluhur di kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan semua yang berhubungan kamar dengan Afifah dan para leluhurnya, Bapak Paulus dan para leluhurnya, Ibu Natalia dan para leluhurnya, Yudi dan para leluhurnya, Teddy Anggra Kusuma dan para leluhurnya, Edianto dan para leluhurnya, Big Jun dan para leluhurnya, William Luciku dan para leluhurnya, Wilson Loren Lewis dan para leluhurnya, Daryanto dan para leluhurnya, Acing Chen dan para leluhurnya, Erlina dan para leluhurnya, Darwin dan para leluhurnya, Wong Su Chen dan para leluhurnya, Awi dan para leluhurnya, Aciang dan para leluhurnya, Kerry dan para leluhurnya, semua malu dan para leluhurnya, Amon Lim Xiangli dan para leluhurnya, Amon Chen Yahua dan para leluhurnya, Amon Pan Xiu Yong dan para leluhurnya. Oke, masih ada yang mau nitip? Kalau enggak, kita baca Meta Sutta.
Oke, kita baca Metta Sutta. Jadi setiap kali baca Metta Sutta, kita inginkan dalam hati kita, semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh semesta, kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Jadi setiap kali kita baca Metta Sutta, kita inginkan semoga semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta memiliki pemahaman paling maksimal akan Metta Sutta dan semua jalan Sang Buddha, keyakinan yang paling maksimal akan Metta Sutta dan semua jalan Sang Buddha, semangat yang paling maksimal untuk mempraktekkan Metta Sutta dan semua jalan Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yassa numpa vato yakani vadasenti visana. Yami cevano yajanta tindi vamatandita. Sukha supati sutta japava vinjina pasati. Ewa mani gunu petang paritantam vanamnahi. Paraniya mata kusalena yanta santa pada visa mecha. Saka joja so joja so joja samudvanati mani. Santo Sakocha Subarocha Papitocha Samahuka Hudi Sandindriyacha Nipagocha Pagabo Pulisuananugido Nacha Kuda Sumachari Kinchi Na Vinyupai Pawadiyu Suki Noa Kiminontu Sabi Sata Bontu Sugitata Yekechi Panavutati Tasawata Varavamanawa Sesa Diga Vai Matam Jima Rasaka Nukadula Dita Vaiva Dita Eva Dureva Sandhya Vidure Uttava Sambhavi Siva Sambhi Sata Bhantu Sugitata Naparo Paraniko Vetaniti Manyita Gata Cina Ganchi Gyaro Sana Patika Sanyana Manyasa Daka Minceya Mata Yatani Aputa Maisa Ika Puta Manuraki Ewa Pisa Babute Sumana Sambhavaya Parimana Metanca Sabulokasmi Mana Sambhavaya Parimana Udang doca tirian ca sambadang wira sambadang dinan cara nisino aseno yo tasa vitamido yata sati adite abrahman mita wira idan mahu ditin canupa gamma silawada sanina sampanyo kami sone abidana ijatu lapase yang punya titi bawandu sabah manggala rakantu sabah dewata sabah buddha numbawina sedasuki bawantu te Bawantu Sabha Mangala Rakantu Sabha Dewata Sabha Dhamma Nubayana Sada Sukhi Bhavantu Te Bawantu Sabha Mangala Rakantu Sabha Dewata Sabha Sangha Nubayana Sada Sukhi Bhavantu Te Iti Pisa Bhagavara Sama Sambuddha Vijacarana Sambanya Saveka Loka Vidu Anuta Parisadama Sarati Sata Deva Manasana Buddha Bhagavati Sagata Bhagavata Dhamma Sandhika Kalika Ipasika Apanaika Pachata Vidita Vavidite Sapate Pana Bhagavata Savaga Sangha Puja Pade Pana Bhagavata Savaga Sangha Naya Padevana Bhagavata Saga Sangha Samichi Padevana Bhagavata Saga Sangha Yadida Chatari Purisa Yuganiyata Purisa Bhagala Esa Bhagavata Saga Sangha Ahunaya Pahunaya Dakinya Anjali Karanya Penatara Penyakita Makasati Etauda Chambi Samada Munya Samada Sabidewa Namonendo Sabibuta Namonendo Sabisata Namonendo Sabasambade Siria Idang Wayatina Hodu Sabidanda Yatayo Idang Wayatina Hodu Sabidanda Yatayo Idang Wayatina Hodu Sabidanda Yatayo Akasata Sabumata Deva Nagama Idika Punyata Numori Varakanto Akasanti Akasata Sabumata Deva Nagama Idika Punyata Numori Varakanto Akasanti Dewa Satu Kali Nasa Sampati Agacapita Botolok dan Dewa satu kali nasa sasabati hatu capita bawa taloka cara jawa tudamika akasata cabu manta dewa nagama hidika bunyanda numodika diharapkan sama sambuddha sasanang akasata cabu manta dewa nagama hidika bunyanda numodika diharapkan sanang
Akasata Cabumata Dewa Naga Mahidika Punyata Namori Vajrakantu Lakutara Dhamma Foundation, Loving Kindness Community, Kainan Business, Akasata Cabumata Dewa Naga Mahidika Punyata Namori Vajrakantu. Semua meditator cinta kasih. Ruko LKC 1, Ruko LKC 2, Rumah Citra, Rumah Extension, Rumah kita semua, Rumah semua donatur LD, Rumah semua sahabat LD, Rumah semua member LD, Rumah semua peserta JIM LD, Rumah kita semua. Akasata Cabu Mata Dewa Naga Maidika, Punya Tanam Wadiwa Ciaragantu. Semua meditator cinta kasih lo, semua maha bodhisattva, semua donatur LD, semua sahabat LD, semua member LD, semua peserta Jemele, semua meditator tidak kasih roh kita semua maparanti. Saya kasih waktu 2-3 menit untuk beraspirasi. Oke, kita bertekad. Semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta mencapai pengetahuan bodi, pengetahuan pencerahan, pengetahuan hancuran semua kotoran batin, pengetahuan yang bana. Idame punya bodinya nasa bejodo. Idame punya bodinya nasa bejodo. Idame punya bodinya nasa bejodo. Idame punya sobe nyana bejodo. Idame punya sobe nyana bejodo. Idame punya sobe nyana bejodo. Idame punya nibanasa bejodo. Idame punya nibanasa bejodo. Idame punya nibanasa bejodo. Idame punya sabanyutanya nasa bejodo. Idame punya sabanyutanya nasa bejodo. Idame punya sabanyutanya nasa bejodo. Idame punya sama sambodinya nasa bejodo. Idame punya sama sambodinya nasa bejodo. Idame punya sama sambodinya nasa bejodo. Kita bertekad semoga jalan Buddha Gautama bertahan lama, berkembang luas demi kebahagiaan dan manfaat besar semua makhluk. Kita bertekad semoga tradisi para Buddha terus berlanjut hingga masa depan tak terhingga demi kebahagiaan dan manfaat besar semua makhluk. Gautama Buddha Sasana Jirang Vidato. Gautama Buddha Sasana Jirang Vidato. Gautama Buddha Sasana Jirang Vidato. Buddha Sasana Jirang Vidato. Buddha Sasana Jirang Vidato. Buddha Sasana Jirang Vidato. Imaya Dhammano Dhamma Bhati Bhatiya Buddha Bhujimi. Imaya Dhammano Dhamma Bhati Bhatiya Dhamma Bhujimi. Imaya Dhammano Dhamma Bhati Bhatiya Sangham Bhujimi. Ada imaya Bhati Bhatiya Jati Narabya Dimana Bhagarimuti Sami. Anicawata Sanggara Upadawaya Dhammina. Upajirwani Unyadi Desa Ubasa Mosuko. Dukawata Sanggara Upadawaya Dhammino. Upajirwani Unyadi Desa Ubasa Mosuko. Anatawata Sanggara Upadawaya Dhammino. Upajirwani Unyadi Desa Ubasa Mosuko.
Idamaitu pabawete santi santatagato. Idamaitu pabawete santi santatagato. Idamaitu pabawete santi santatagato. Apamadena sampadeta. Apamadena sampadeta. Apamadena sampadeta. Ya Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kelas Zoom. Semoga keluarga Bapak Ibu sehat selalu, harmonis selalu, panjang umur, penuh berkah, penuh kebahagiaan. Semoga rezeki lancar, kerjaan beres, bisnis lancar, berkah dan bahagia banyak-banyak. Sambil